Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hasan SPD, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Nasrullah, dan para asatidz lainnya. Mohon maaf saya tidak disebut lagi namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang kami hormati para haji, calon haji, jamaah takziah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan bermacam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat umur panjang. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut pada malam ini kita dapat hadir malam pertama atas dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala almarhum Bapak Haji Ilham Haris bin Haji Murdani. Kita doakan senantiasa arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di sisinya, diluaskan, dijembarkan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman kezaliman menuju zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur, yakni iman dan Islam. Para bapak, para ibu, para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang beranggapan bahwa hidup kita ini semakin bertambah panjang. Padahal bertambah usia semakin mendekati kematian. Lalu apa yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi kematian? Tiada lain, itu adalah amal soleh. Sering saya katakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamala ar-rijalu ala a'naqihim fa in kana khairan qalat qaddimuni wa in kana ghairu salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, yaitu dengan mengawali kalimat ila, huruf ila, di mana nih kata santri-santri nih, kata para ustaz nih, di mana ada suatu kalimat, ada suatu kata di dalam ilmu nahwu, yaitu apabila diawali dengan ila itu menunjukkan pasti terjadinya, Pak. Pasti terjadinya. Kita contoh, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal telah tiba, itu pasti. Kalimat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digonjang-ganjingkan, pasti nanti akan terjadinya, karena kalimatnya menggunakan fiil yang diawali dengan huruf idza. Idza wudi'atil janazatu, apabila sang jenazah sudah diletakkan di dalam keranda, wahtamala ar-rijalu ala a'naqihim, lalu diusung oleh seorang laki di atas baunya, wa in kanat solihatan, apabila sang jenazah di masa hidupnya gemar beramal soleh, qala, dia akan berucap, ngomong itu Pak, ketika jenazah di masa hidupnya gemar melaksanakan amal soleh,
dia ngomong, qala qaddimuni, 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 segerakanlah, segerakanlah, minta buru-buru. Karena apa tafsirannya? Orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepingin berjumpa dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah yang telah menghidupkan, dengan Allah yang telah mematikannya. Kepingin ketemu dulu Pak. Kalau taksiran orang yang di dunia itu banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak, qaddimuni, segeralah penyederaan itu. Wa in kanat ghairu shalihatin, sebaliknya, apabila sang jenazah di masa hidupnya tidak gemar amal soleh, ya, selalu melaksanakan maksiat, maka kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka juga berucap? Mereka pun juga ngomong, tapi ngomongnya beda dengan omongan tadi. Kalau orang yang banyak beribadahnya kepada Allah, ngomongnya itu disegerakan penyelenggaraannya. Tetapi orang yang tidak gemar beramal soleh, ngomongnya berbeda. Ya wailaha, ya wailaha, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Celaka, 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 kalian akan bawa kemana aku ini? Sesuatu yang ada di sekitarnya itu mendengarkan atas ucapan sang jenazah tersebut, Pak. Illal insan, kecuali manusia. Untung kita, Pak, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dengar ketika mayit ada di dalam keranda, Pak. Coba kalau kita, Pak, kita jangankan kita dengerin mayit di dalam keranda ngomong, ada mayit melek, coba kira-kira bagaimana? Takut. Pada ngibrit, ya, pada kan kabur. Para bapak, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita masih diberi sisa-sisa hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyakkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita nanti di alam kubur, di alam akhirat pun juga tidak akan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Abdul As-Sabarqani dalam kitab yang telah diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man arada ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazimu bi arba'ati asya'a. Barang siapa yang hendak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksakan kubur, maka laksanakan, maka kerjakanlah 4 perkara. Insya Allah kita tidak akan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yaitu yang pertama, apabila kita hendak dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya, yaitu yang pertama, al-muhafadzatu lis-shalawatil khamsi, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama. Dan sholat itu adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Jika sholatnya itu baik, semua amalan yang kita laksanakan, baik itu hajinya, baik itu umrahnya, baik itu sedekahnya, maka semua itu akan dianggap baik. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat lahu sa'iru awali, fa in fasadat sa'iru amali. Pertama, amal yang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, semua amalan yang kita kerjakan itu akan menjadi baik. Para bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melaksanakan perbuatan amal baik tanpa disertai dengan sholat 5 waktu, maka amalan tersebut itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita Pak, jagalah kita sholat 5 waktu ya. Jangan kita tinggalkan bagaimanapun, tetap kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena bagaimanapun kita sakitnya, kalau memang itu bisa untuk melaksanakan sholat, tentu kita harus melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat itu adalah penentu, itu amal diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari siksa kubur, itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan isinya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila dibacanya merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lahu li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadikan syafaat, Al-Quran akan menjadikan penolong, Al-Quran akan menjadikan pembela li ashabihi, bagi yang membacanya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana fastalharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikan isi dari Al-Quran yang telah kita bacanya, fa ahalla halalahu, menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Al-Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran, Al-Quran yang kita baca akan mampu memasukkan kita ke dalam surga. Surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Pilihan terserah kita. Namun banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang membaca Al-Quran itu bertentangan dengan kalimat yang apa dibacanya. Seperti halnya watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, wa la tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Tetapi sesama tetangga main protok-protokan melulu, begitu. Itu namanya bertentangan dengan isi Al-Quran. Kayak lagi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba, tetapi rekening jalan terus. Itu namanya bertentangan dengan isi Al-Quranul. Maka kita jangan bertentangan dengan isi apa yang telah dibacanya. Oleh karenanya, agar kita nanti di dalam kubur tidak akan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Lebih-lebih kita ini kalau kita habis sholat Isya itu baca surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk Tabarak, ya, itu baca tuh.
Bapak-bapak, surat At-Tawar itu nanti akan mampu meredam marahnya malaikat mungkar dan nakir. Insya Allah kalau kita rajin nih setiap malam habis sholat isya kita baca Tabarak, nanti matinya tidak akan mendapat siksaan di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu lagi aja yang terakhir, bahwa amalan agar kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kita waqasratut tasbih atau waqasratul zikri, yaitu memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau waqasratut tasbih yaitu kita memperbanyak kalimat tasbih. Kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lidah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berat timbangan nanti di yaumil qiyamah, itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita memperbanyak zikir kepada Allah, baik memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah, atau kalimat la ilaha illallah, atau kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering membaca doa di dalam sholat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, agar kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dengan mati husnul khatimah, insya Allah Allah akan menjanjikan masukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang disampaikan. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Ilhamari bin Haji Burdani diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan, diluaskan, dijembatkan dalam kuburnya, dan mudah-mudahan kuburnya menjadi taman daripada taman surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.